Kalau pintu itu sudah ditutup, saudara mau berjuang keras apapun sampai meneteskan keringat darah, saudara tetap ada di luar. Jadi ingat bahwa Elohim itu penuh dengan kasih karunia. Tetapi saudara jangan lupa, Elohim itu selain panjang dan sabar dan berlimpah kasih setia, dia juga saudara punya waktu. Dia kasih kesempatan manusia. Ya, saudara boleh lihat dalam peristiwa Nuh, 120 tahun dia kasih kesempatan. Enggak ada yang mau bertobat, saudara. Firman terus disampaikan oleh Nuh berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali, saudara. 120 tahun itu waktu yang cukup lama. Mereka mendengar firman yang sama. Tapi adakah satu orang yang masuk? Selain keluarga Nuh? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang masuk melaluinya adalah banyak. Sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan mereka yang mendapatkannya adalah sedikit. Nah, saudara, jadi penyebab daripada banyak orang tidak bisa masuk kepada kerajaan Samaim atau kerajaan surga, itu karena jalannya atau gerbangnya sangatlah sempit, kecil, saudara. Nah, sedangkan manusia, saudara, itu selalu ingin yang lebih, ya, kedagingannya, ya, keinginannya, hawa nafsunya. Nah, orang yang gemuk secara daging, maksudnya bukan gemuk fisik, tapi maksudnya kedagingannya, penuh dengan hawa nafsu, keinginan daging, keinginan dunia, keangkuhan hidup, itu bisa akan kesulitan dan tidak bisa memasuki gerbang yang sempit itu, saudara. Ya, makanya Yesus berkata bahwa kita harus berjuang. Nah, penyebab seseorang itu tidak bisa masuk melalui gerbang yang sempit, mungkin bawaannya banyak, saudara. Dosanya, ya, kedagingannya, apalagi, saudara, ya, hawa nafsunya besar. Nah, ini yang besar-besar kayak begini, saudara nggak akan bisa masuk di dalam gerbang yang sempit. Ya, tetapi kalau jalan menuju kepada kebinasaan, itu jalannya atau gerbangnya sangat lebar. Saudara mau hidup dalam keinginan daging, saudara mau hidup dalam hawa nafsu, saudara mau hidup dalam kesenangan-kesenangan dunia, silakan. Karena pintunya tidak sempit, pintunya lebar. Ya, saking lebarnya semua orang bisa masuk ke sana. Tetapi perhatikan, saudara, gerbang yang sempit itu jalannya sangat kecil dan tidak banyak orang bisa masuk. Kenapa, Bapak Ibu? Karena keinginan dunia, keinginan daging, dosa, hawa nafsu, ya, ketidaktaatan, ya, itu yang menyeret dia sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam gerbang yang sempit itu. Maka Adonai Yeshua HaMashiach berkata berjuang. Nah, kata berjuang di situ di dalam bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya itu adalah agonizomai. Ya, kata berjuang di situ di dalam bahasa aslinya yaitu adalah agonizomai. Ya, apa itu agonizomai? Agonizomai itu, saudara, artinya berjuang atau berjuang dengan keras seperti di dalam satu perlombaan olahraga atau juga peperangan. Makanya kan dikatakan bahwa hidup kita ini adalah pertandingan iman. Lalu saya pernah membahas tentang kita ini sebagai prajurit-prajurit HaMashiach, karena ini pertandingan. Ini bukan sekedar juga pertandingan, tapi ini juga peperangan, saudara. Ya, saudara lihat, agonizomai itu berjuang keras. Yeshua katakan kamu harus berjuang. Kamu harus seperti seorang atlet.
Kamu harus seperti seorang tentara atau prajurit yang ada di dalam medan pertempuran. Bersaing, ya. Karena iblis musuh kita, lawan kita, berusaha supaya saudara tidak bisa masuk di dalam pintu yang sesak itu. Nah, kata agonizomai ini, saudara, itu berasal dari kata agon atau berjuang secara harfiah, ya, bersaing untuk mendapatkan hadiah, bersaing dengan musuh atau ya berusaha keras untuk mencapai sesuatu. Berarti untuk sampai kepada memasuki pintu yang sempit itu, ternyata perjuangannya tidak mudah, penuh dengan tetesan air mata, penuh dengan apa, saudara? Perjuangan yang berat, mematikan keinginan daging, ya, menanggalkan setiap ego manusia. Itu yang namanya agonizomai. Maka seringkali Bapak Ibu, kenapa Bapak Yahweh itu terkadang itu menegur kita dengan keras? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dan dia tidak mau ada seorang pun yang binasa. Karena itu Bapak Yahweh tidak menghendaki seorang pun binasa, Bapak Ibu. Sehingga untuk bisa menjadi seperti seorang atlet atau seperti seorang prajurit di dalam medan pertempuran, itu dilatih oleh Bapak Yahweh secara khusus. Baru saudara bisa masuk ke dalam pintu atau gerbang atau jalan yang sempit itu, saudara. Butuh yang namanya perjuangan. Ya. Yeshua berkata kepada murid-muridnya, berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Nah, saudara, kalau saudara tidak bisa masuk dalam pintu yang sempit dalam Matius tadi itu, hanya ada dua, pintu sempit dan pintu yang lebar. Pintu yang sempit itu adalah menuju kepada kekekalan, sedangkan pintu yang lebar itu yang menuju kepada Hades. Nah, orang kalau tidak hidup berjuang untuk mendapatkan hidup yang kekal, maka dia pasti akan berjalan melalui pintu yang lebar tadi. Nah, kalau pintu yang lebar, pasti ujungnya akan menuju kepada maut. Ya, nggak ada jalan lain. Saudara mau berjalan di mana itu adalah pilihan kita masing-masing. Ya, jadi saudara untuk masuk ke dalam kerajaan Samayim tidak hanya karena modal kita percaya Yeshua aja, enggak, saudara. Ada bagian setiap kita, yaitu apa? Berjuang. Nah, berjuang ini yang seringkali Bapak Ibu, banyak orang melewatkan atau miss di bagian ini. Karena mereka berpikir, saudara, bahwa kematian Yeshua cukup untuk membawa kita ke kerajaan Samayim. Yeshua membuka jalan. Tapi kita perlu berjuang. Nah, seringkali di dalam kita mengikuti Yeshua itu kan ada tantangan, ya Bapak Ibu. Ada tantangan, ujian, cobaan Bapak Yahweh izinkan. Seringkali, saudara, Bapak Yahweh itu memproses kita supaya kita meninggalkan ego kita, meninggalkan kedagingan kita, meninggalkan hawa nafsu, segala keinginan duniawi. Caranya gimana? Dia mengizinkan, saudara, daging kita dikikis habis oleh dafar Elohim. Itu sebabnya Bapak Yahweh, saudara, memakai hamba-hambanya. Ya, dia juga nggak pakai hambanya secara sembarangan. Kalau dia pakai seorang hamba Elohim untuk mengikis kedagingan saudara, itu berarti sebelumnya Elohim sudah mengikis juga hamba Elohim tersebut. Karena ini pertandingan iman, saudara. Ini seperti medan pertempuran. Gak main-main Bapak Ibu. Untuk masuk di dalam pintu yang sempit itu, banyak orang berusaha masuk tapi gagal. Nah, jadi Yeshua mau saudara dan saya berjuang. Karena kalau kita gagal, otomatis ada di Hades. Nanti saya akan sampaikan bagaimana Hades, ya. Secara mungkin singkat saja karena saya tidak membahas lebih dalam, ya. Oke, yang kedua, saudara, mari lihat Lukas 13 ayat 25. Yang pertama, banyak orang berusaha untuk masuk ke sana, tapi mereka gagal. Kenapa gagal? Karena kalah di dalam pertempuran. Tidak berjuang. Orang yang mau berjuang, dia gak peduli lagi, saudara, soal harga diri. Orang yang berjuang, dia gak peduli lagi soal ego.
Orang yang berjuang tidak lagi memikirkan perkara-perkara duniawi. Saya pernah bahas dalam pengajaran di ibadah Sabat ya, bahwa kita harus jadi prajurit Yeshua HaMashiach. Tidak memusingkan dengan perkara-perkara duniawi. Nah itu, orang kalau mementingkan perkara-perkara duniawi, masalah hatinya, harga dirinya, dia nggak akan bisa masuk ke dalam pintu yang sempit ini, saudara. Nggak akan bisa. Saudara, saya mau katakan bahwa begini, untuk masuk ke dalam pintu yang sempit, saudara butuh seorang yang membuat kedaginganmu habis. Ya, itu sebabnya kita nggak bisa berjuang sendiri, Bapak Ibu. Kita perlu saudara seiman. Kita perlu pemimpin-pemimpin rohani yang membentuk setiap kita. Karena kalau nggak ada mereka, saudara nggak akan pernah mungkin bisa saudara menjadi prajurit yang bertanding dalam pertandingan iman. Nah ini yang namanya perjuangan, saudara. Nah seringkali Bapak Ibu, seorang saudara ataupun pemimpin yang dipakai oleh Bapak Yahweh itu melukai saudara. Mungkin secara daging kita dilukai. Karena mau masuk pintu yang sempit itu, kita nggak boleh saudara bawa beban yang begitu banyak. Apalagi kedagingan. Apalagi kita masih ada di dalam hidup dalam dosa, dalam kemunafikan, di dalam dusta dan lain sebagainya. Bapak Yahweh tahu saudara, tidak mudah, butuh perjuangan. Nah di dalam perjuangan itulah maka dia menetapkan pemimpin. Makanya di dalam gereja mula-mula, saudara itu tidak liar. Ada rasul-rasul, ada para penatua jemaat, ada para penilik jemaat yang mengembalakan satu persekutuan ataupun gereja. Ya, jadi saudara kita harus berjuang ya, jangan sampai saudara akhirnya berhenti di tengah jalan hanya karena pembentukan karakter, hanya karena pembentukan mental iman kita. Akhirnya saudara mundur. Nah, ini berarti dia nggak mau masuk dalam pintu yang sempit, ya. Lalu yang kedua, mari lihat Lukas 13 ayat 25. Jadi banyak yang berusaha masuk saudara ya. Mau semuanya ke Samayim tapi gagal. Banyak yang gagal karena itu. Ya, tidak melepaskan dunia. Lihat Lukas 13 ayat 25. Lukas 13 ayat 25. Manakala tuan rumah telah bangun dan telah menutup pintu, maka kamu mulai berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, ya Tuan, bukakanlah bagi kami. Namun sambil menjawab dia berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu, dari manakah kamu? Nah saudara, hal yang kedua adalah, yang pertama tadi selain pintunya sesak kalau menuju ke kerajaan Samayim, yang kedua ternyata pintu tersebut ada batas waktunya Bapak Ibu. Di situ dikatakan manakala tuan rumah telah bangun dan telah menutup pintu. Perhatikan kata kalimat telah menutup pintu. Ya, Yeshua itu kan pintu. Lewat kematiannya pintu terbuka, jalan ke sana terbuka dan itu jalannya sempit. Perhatikan, tapi ketika tuan rumahnya, pemilik Samayim ini bangun saudara, maka dia menutup pintu, maka kamu mulai berdiri di luar dan mengetuk-mengetuk pintu sambil berkata, ya Tuan, bukakanlah bagi kami. Namun sambil menjawab, dia berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu, dari manakah kamu? Nah, saudara, hal kedua yang terpenting adalah pintu yang sesak itu ada batas waktunya. Saudara, kalau kita tidak bisa mau disempurnakan hari ini, saudara menunggu besok. Saya berkata nanti aja Pak, saya nggak mau diproses hari ini. Proses itu terlalu keras buat saya. Nanti kalau saya sudah siap, baru saya akan ikuti apa yang disampaikan. Tidak bisa saudara. Ketika sang pemilik rumah bangun, maka dia akan menutup pintu. Kalau pintu itu sudah ditutup, saudara mau berjuang keras apapun sampai meneteskan keringat darah, saudara tetap ada di luar. Jadi ingat bahwa Elohim itu penuh dengan kasih karunia.
Tetapi saudara jangan lupa, Elohim itu selain panjang dan sabar dan berlimpah kasih setia, dia juga saudara punya waktu. Dia kasih kesempatan manusia. Ya, saudara boleh lihat dalam peristiwa Nuh, 120 tahun dia kasih kesempatan. Enggak ada yang mau bertobat, saudara. Firman terus disampaikan oleh Nuh berulang-ulang kali, saudara. 120 tahun itu waktu yang cukup lama. Mereka mendengar firman yang sama. Tapi adakah satu orang yang masuk? Selain keluarga Nuh? Gak ada. Mereka mendengarkan firman yang sama, bayangkan 120 tahun. Lalu saudara lihat di zaman Musa atau Moshe. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Mendengarkan firman yang sama 40 tahun. Mereka di padang gurun, tulang-tulang mereka berserakan. Mati saudara, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Saudara bilang mungkin begini, Pak kenapa? Oh firmannya kok sama terus ya? Ada yang bilang, Pak aduh, kenapa kok seperti diulang-ulang? Bapak Ibu lihat, di dalam perjanjian lama, Elohim berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Torah ini siang dan malam, renungkan siang dan malam. Ajarkan kepada generasi turun-temurun berulang-ulang. Bayangkan zaman itu cuma ada perjanjian lama, nggak ada perjanjian baru. Lalu saudara sekarang sudah ada perjanjian baru, saudara bilang, kok firmannya ulang-ulang? Loh, Nuh saja 120 tahun, Moshe 40 tahun. Bapak Ibu, apakah mereka masuk tanah perjanjian? Saudara berapa tahun menjadi orang percaya? Berapa tahun kita sungguh-sungguh? Baru 1, 2 tahun, 3 tahun, mungkin baru sungguh-sungguh. 10 tahun saudara mendengar firman yang sama, lalu saudara menggerutu, lalu saudara berkata, kok diulang-ulang? Loh firman itu saudara, dari awal juga diulang. Sedangkan diulang aja orang gak mau bertobat, apalagi gak diulang saudara. Itu namanya keras kepala. Berapa sering Musa memperkatakan kitab Torah? Mereka itu setiap hari di perkemahan. Dan Musa selalu membacakan Torah kepada umat Israel. Tapi apakah mereka masuk tanah perjanjian? Hanya 2. Yang lebih parah lagi Nuh. 120 tahun menyampaikan kebenaran. Dalam kitab suci ditulis bahwa Nuh sang pemberita kebenaran. 120 tahun kurang lebih. Apakah ada yang masuk ke Bahtera selain keluarganya? Enggak ada. Jadi saudara jangan pernah bosan kalau firman itu selalu diulang. Kenapa? Karena perjuangannya itu berat. Sedangkan orang yang sudah diingatkan berkali-kali saja enggak tembus saudara. Apalagi saudara cuma 1 kali 2 kali dengar. Mengapa Bapak Yahweh harus bilang 3 kali sama Yosua? Jangan lupa perkatakan firman ini siang dan malam. Renungkan ini siang dan malam. Berkali-kali Bapak Yahweh memperingati Yosua. Mengapa Bapak Ibu? Karena manusia itu selalu penuh dengan kekerasan hati. Kalau saudara mendengarkan firman mungkin yang berulang-ulang, saudara jangan berpikir, wah kenapa firmannya kok ulang-ulang ya. Zaman dahulu saja diulang-ulang saudara. Nggak ada yang bisa masuk. Itu sebabnya Yesus katakan berusahalah. Jadi pintu anugerah itu ada batasnya Bapak Ibu. Kalau sekarang saudara nggak mau dibentuk oleh Bapak Yahweh, lalu saudara mau tunggu kapan? Kalau sekarang engkau tidak mau mengorbankan seluruh hidupmu, ya, ego kita, kedagingan kita, lalu kapan? Lalu kapan saudara mau baru Bapak Yahweh bentuk saudara? Kapan saudara? Kita mau tunggu sangkakala terakhir dulu. Itu sang tuan rumah sudah bangun, pintunya ditutup Bapak Ibu. Artinya gak ada kesempatan lagi. Jadi selama masih ada kesempatan hari ini, firman diulang kepada saudara. Firman terus diberitakan kepada saudara. Supaya kita memberi perhatian yang khusus. Supaya kita bertanding dalam pertandingan iman, berjuang untuk mencapai yang namanya kekekalan.
Ingat, pintunya sangat sempit. Kalau saudara tidak dibentuk dari sekarang Bapak Ibu, maka tidak akan cukup lagi waktu. Perhatikan ayat yang tadi. Waktu tuan rumahnya bangun, pintunya ditutup, selesai. Makanya 5 gadis bodoh, ketika mereka pergi beli minyak, mereka kembali, pintunya sudah ditutup. Betul ya saudara? Mengapa bisa ditutup? Karena gadis bodoh tidak mempersiapkan minyak. Tapi yang bijaksana itu sudah persiapkan minyak. Karena dia tahu jalan menuju ke sana itu sempit. Saudara, Bapak Yahweh tidak menginginkan kita menunda-nunda waktu. Selain pintunya sesak, ada batas waktu anugerah yang diberikan. Banyak orang, saudara, saya melihat menunda-nunda untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Karena mereka masih sayang, saudara, dengan kedagingan mereka. Waktu ditegur, waktu dinyatakan kesalahan, cari pembelaan. Pakai ayat. Nah ini sulit, saudara. Kalau bukan orang-orang yang mengasihi saudara yang menegur saudara, supaya saudara bisa masuk pintu sempit itu, lalu saudara mau tunggu siapa yang menegur saudara? Saudara mau tunggu siapa yang membentuk saudara? Perhatikan bahwa pintu anugerah itu ada waktunya, saudara. Hari ini, kalau engkau mendengarkan suaranya, jangan mengeraskan hati. Lebih baik Bapak Ibu, kalau bagi saya pribadi, daging saya, hati saya habis, tapi saya masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Daripada, saudara, kita mempertahankan hati dan daging kita, tapi pada akhirnya kita masuk ke pintu yang lebar itu. Ya, jadi ada batas waktu anugerah. Jangan menunda-nunda untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Jangan menunda-nunda ketika diproses engkau berkelit, saudara. Pakai ayat begini dan begitu. Padahal ini pembentukan proses dari Bapa Yahweh untuk memurnikan saudara, supaya saudara berjuang masuk dalam pintu yang sempit itu. Oleh karena itu relakan hati kita. Amin, saudara. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting Bapak Ibu. Pintu anugerahnya itu tidak selamanya terbuka. Ada waktunya. Ya, tadi sudah kita baca. Di dalam Lukas 13 ayat 25. Nah, selama pintunya masih terbuka, ayo. Mari kita berlomba-lomba, karena ini kan tadi berjuang. Mari berlomba-lomba bukan untuk saling merasa lebih benar dari yang lain. Berlomba-lomba bukan untuk melihat saya lebih baik dari saudara, bukan. Tapi mari berlomba-lomba untuk mengikuti kehendak Bapa Yahweh, hidup bagi Dia. Tidak perlu saudara kita menilai orang lain. Tapi mari lihat hidup kita di hadapan Bapa Yahweh. Karena ukurannya itu bukan apa kata manusia. Tapi ukuran saudara bisa masuk ke dalam pintu yang sempit itu berdasarkan apa yang Bapa Yahweh lihat dalam hidup kita. Bukan dari orang ngomong. Orang bisa menilai salah atas hidup kita. Terserah, itu hak mereka. Tapi penilaian mereka itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Yang berpengaruh itu adalah penilaian Bapa Yahweh dalam hidup setiap saudara dan saya. Maka selama pintu itu masih terbuka, mari berlomba-lomba, saudara. 1 Petrus 4 ayat 2 dan ayatnya yang kelima. Mari lihat dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Tolong dibacakan. 1 Petrus 4 ayat 2 dan 5. Supaya waktu yang ada jangan kamu gunakan untuk menuruti nafsu kedagingan, melainkan kehendak Elohim. Mereka ini harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang siap menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu, saudara lihat, supaya waktu yang ada jangan kamu gunakan untuk menuruti hawa nafsu kedagingan. Mengapa? Ya karena pintunya itu ada batas waktunya, nanti akan ditutup. Melainkan kehendak Elohim. Nah, mereka ini dalam ayat yang kelima, orang-orang yang hidup dalam menuruti hawa nafsu dan kedagingan, mereka ini harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang siap menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Jangan berpikir saudara sudah mati semuanya selesai. Oh tidak, saudara. Banyak orang hari-hari ini bunuh diri. Karena mereka berpikir dengan mati saya, game over, selesai. Oh tidak, saudara. Dia siap menghakimi orang yang hidup, yang hari ini saudara dan saya. Yang masih hidup, kalau nggak bertobat pasti dihakimi. Dan yang mati. Apalagi dia mati tidak di dalam keadaan percaya kepada Yesua, dia ada di Hades. Kalau di Hades, saudara, tinggal menunggu kerajaan 1000 tahun selesai, maka mereka akan dibangkitkan, lalu ada pengadilan tahta putih, lalu dibacakan dakwaannya, lalu setelah itu akan dilempar ke Gehenna yang adalah lautan api kekal. Jadi baik yang hidup maupun yang mati siap dihakimi. Mengapa Yesua bilang kita harus berjuang? Mengapa kita harus seperti seorang atlet dan seorang tentara? Karena waktu-waktu ini jangan sampai kita gunakan untuk menuruti keinginan daging dan hawa nafsu kita. Karena kalau kita hidup di dalamnya, saudara akan memberikan pertanggungjawaban kelak kepada Dia yang akan menghakimi baik orang yang hidup dan yang mati. Orang berpikir, oh saya bunuh diri selesai semuanya. Oh tidak, saudara. Waktu engkau mati dalam keadaan bunuh diri juga, langsung ada di Hades. Nanti waktu dibangkitkan untuk dibacakan dalam pengadilan tahta putih. Saya pernah bahas dalam kitab Wahyu ya. Setelah dibacakan dakwaannya langsung dilempar ke lautan api. Selesai sampai selama-lamanya. Maka selagi masih ada kesempatan, mari hidup bagi Dia, saudara. Setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Dia. Makanya Yesus bilang berjuang. Dan untuk berjuang, saudara nggak bisa sendiri. Tidak ada seorang tentara yang berjuang tanpa komandan. Nggak ada, saudara. Tidak ada seorang atlet yang bertanding tanpa seorang pelatih. Pasti ada yang melatih dia, betul? Jadi saudara, ketika saudara diperhadapkan dengan mungkin pemimpinmu, gembalamu, ataupun tempat di mana engkau beribadah, dan mungkin yang melatih saudara, dan mungkin itu keras, ya saudara harus menerima hal itu. Kenapa? Karena itu adalah membentuk kita supaya kita bisa masuk ke dalam pintu yang sesak. Ya, kalau gembala atau seorang hamba Elohim tidak pernah menekankan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran daftar Elohim, hanya bersembunyi di balik-balik topeng-topeng kerohanian, topeng-topeng pelayanan, maka jangan salahkan satu saat ketika berdiri di hadapan anak manusia, engkau harus menanggung akibatnya bagi dirimu dan bagi orang-orang yang engkau gembalakan. Makanya lebih baik kenyataan pahit, saudara, harus kita terima hari ini. Mungkin pemimpin kita menegur kita dengan keras supaya daging kita sadar dan kita kembali ke dalam jalur pertandingan iman itu. Lalu kita berjuang seperti perintah Yesua. Daripada saudara dininabobokan, saudara tidak pernah ditegur, dikasih biar saja, saudara. Hidup seenaknya, sudah melanggar firman, dibiarkan begitu saja. Pada akhirnya saudara penuh dengan penyesalan di hadapan anak manusia. Saudara mau pilih yang mana? Lebih baik sekarang daging dan hati kita habis atau nanti? Ya, jadi Dia siap menghakimi orang yang hidup maupun yang mati. Tidak ada kesempatan kedua. Saudara lihat orang kaya yang mati, saudara, dengan Lazarus. Orang kaya itu tidak punya kesempatan kedua, enggak ada. Kalau pintu ditutup, game over, selesai. Kalau saudara mati belum menerima Yesua Masiah, selesai. Apalagi yang bunuh diri. Ya, Bapak Ibu, hari-hari ini roh bunuh diri ada di seluruh dunia. Mereka tidak tahu yang menunggu mereka itu adalah Hades. Ya, tidak ada kesempatan kedua, saudara. Jadi lebih baik kita ada di dalam kesempatan pertama, sekalipun kita ya mungkin babak belur. Mungkin kedagingan kita dikikis, dicabik-cabik oleh Elohim. Ya, ingat, tidak ada tentara tanpa komandan. Tidak ada atlet tanpa pelatih, nggak ada.
Nggak ada saudara bilang, oh nanti Bapak Yahweh yang bentuk saya sendiri. Enggak saudara. Nggak ada. Kita hidup di dalam tubuh Hamasia. Itu persekutuan. Makanya ada 5 jawatan di sana. Rasul, nabi, ada gembala, ada guru, ada pengajar, ada penginjil. Ya, semua itu dipakai oleh Bapak Yahweh untuk membentuk kita supaya kita bisa masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Lalu berikut di poin yang ketiga. Jadi pintu yang sesak itu saudara adalah pintu yang terbatas. Ada satu tantangan besar bagi orang percaya. Ya. Kalau saudara mau masuk di kerajaan Samayim itu pertama pintunya sesak. Lalu kedua ada batasan waktu. Jadi enggak selamanya pintu itu terbuka. Maka kita perlu berjuang, kita perlu juga jangan membuang-buang waktu. Itu sudah wajib, harus. Nah, kalau ayat ini mungkin sering saudara dengar, maka Israel pun sering mendengar dari Moshe. Tapi ingat yang masuk tanah perjanjian itu hanya Yosua dan Kaleb. Jadi kalau firman itu terus diberitakan kepadamu, engkau dengar, jangan pernah bosan. Ya, ada yang bosan dengan firman harus bertobat. Ya, orang Israel pun mendengarkan langsung dari Moshe, tapi mereka nggak bisa sampai tanah perjanjian, hanya 2 orang. Nah, saudara, poin yang ketiga, Lukas 13 ayat yang ke-26. Kenapa orang bisa masuk Hades? Karena yang pertama dia nggak mau masuk pintu yang sempit. Kenapa orang bisa masuk Hades? Karena dia kehabisan waktu. Karena dia membuang-buang waktu. Ya, dia tidak mau hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, kenapa orang bisa masuk Hades? Lukas 13 ayat yang ke-26. Lukas 13 ayat 26. Pada waktu itu kamu akan mulai berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di tempat-tempat lapang kami. Saudara lihat. Saudara bisa lihat bahwa orang-orang ini pada waktu itu mereka berkata begini, kami telah makan dan minum, perhatikan kalimat ini, di hadapanmu. Ini orang-orang saudara, makan dan minum di hadapan Adonai Yeshua HaMashiach. Dan engkau telah mengajar kami di tempat-tempat lapang kami. Ini berbicara apa? Perhatikan, orang-orang ini saudara, sudah makan roti dari Samayim. Mereka minum dari air sumber kehidupan, yang adalah Yeshua itu. Lalu mereka telah menerima ajaran firman. Berarti orang-orang ini saudara, sudah tahu firman. Luar biasa. Mereka sudah makan roti yang turun dari Samayim. Mereka minum air kehidupan. Mereka menerima ajaran Yeshua. Mereka berarti seorang murid. Mereka berarti seorang percaya, Bapak Ibu. Karena nggak mungkin orang yang nggak percaya mereka bisa ada di hadapan Yeshua HaMashiach, mereka makan dan minum di hadapan Yeshua, diajar. Ini berarti adalah konteksnya adalah seorang murid yang percaya kepada Yeshua. Sudah dengar firman, sudah tahu kebenaran, sudah dididik, diajar kebenaran. Tapi perhatikan saudara, Yeshua bilang, enyah engkau. Mengapa saudara? Ini mungkin pertanyaannya, mungkin sudah berpikir kenapa ya? Orang sudah percaya Yeshua, sudah belajar daftar Elohim, sudah tahu kebenaran, kok kenapa bisa masuk saudara di dalam Hades? Saudara boleh lihat ayat yang ke-27. Mengapa orang itu sudah minum, makan bersama Yeshua, diajar tapi pada akhirnya tidak bisa masuk kerajaan Samayim? Lukas 13 ayat yang ke-27. Lukas 13 ayat 27. Namun dia akan berkata, aku berkata kepadamu, aku tidak pernah tahu dari manakah kamu ini. Enyahlah daripadaku kamu semua pelaku kejahatan. Nah, jawabannya ada di sini. Namun dia berkata kepada orang-orang yang sudah makan dan minum dan menerima pengajaran ini,
bahwa aku berkata kepadamu, aku tidak pernah tahu dari manakah kamu ini. Loh, orang satu meja makan kok Yeshua nggak tahu ya? Enyalah daripadaku kamu semua pelaku kejahatan. Nah, saya merenungkan ayat ini Bapak Ibu. Jadi begini, ini yang Ruach HaKodes singkapkan di hati saya. Kenapa seseorang yang makan minum bersama Yeshua itu tidak dikenal dan dikatakan adalah pelaku kejahatan? Satu hal yang Roh Kudus nyatakan di hati saya, mengapa sampai Elohim tidak mengenal mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mendengarkan firman. Mereka adalah orang-orang yang sudah mungkin percaya kepada Yeshua, masuk di dalam satu persekutuan, dibentuk di dalam satu persekutuan. Tapi perhatikan, mereka hanya menjadi pendengar firman dan cukup tahu dengan pengetahuan, dan pengetahuan dafar Elohimnya luar biasa. Tetapi orang-orang tersebut tidak pernah menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi kalau saudara cuman hanya sekedar tahu kebenaran, tahu firman, saudara dengar firman, saudara tahu banyak, tapi saudara tidak menjadi pelaku-pelaku firman, Yeshua katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu semua adalah pelaku kejahatan. Orang jahat menurut standarnya Bapak Yahweh, itu bukan orang yang melakukan kejahatan, mencuri, membunuh, ya, dan lain sebagainya, semua kejahatan. Tapi orang yang jahat yang dimaksudkan di sini adalah mereka, saudara, yang sudah tahu kebenaran, tapi tidak mau hidup dalam kebenaran itu. Jangan berpikir sudah kenal Yeshua, sudah dibaptis di dalam nama Bapa Yahweh Yeshua Masiah, Ruach HaKodes, mengerti firman, tahu banyak hal, langsung otomatis kita ada di dalam Samaim. Tidak, saudara. Jika kita tidak meninggalkan kedagingan dan tetap hidup berdasarkan keinginan-keinginan dunia dan tidak menjadi pelaku-pelaku firman, engkau akan tetap ada di luar. Itu firman yang bilang, saudara. Ya. Jadi hal yang ketiga, mengapa orang itu tidak bisa masuk kerajaan Samaim, orang itu bisa sampai kepada Hades, itu karena orang-orang yang sudah mendengarkan firman, mereka makan roti Samaim, mereka minum air kehidupan, tetapi mereka tidak menjadi pelaku-pelaku dafar Elohim. Mereka hanya sekedar pendengar, mereka hanya sekedar mengerti, tapi mereka, saudara, tidak menjadi pelaku-pelaku dafar Elohim. Ini yang bahaya, saudara. Ya, jangan sampai kita hanya sekedar dengar. Jangan sampai sekedar kita hanya tahu. Oh, sudah tahu itu Pak. Sudah diulang-ulang, bosan dengarnya. Nah, sudah tahu kan? Sudah diulang-ulang, tapi nggak menjadi pelaku. Hades bagiannya. Saudara, ini nggak main-main. Orang-orang ini sudah duduk makan loh sama Yeshua. Minum. Diajar oleh Yeshua. Kok bisa-bisanya dikatakan pembuat kejahatan? Saudara, kalau kita hidup hanya sekedar mengenal Yeshua, mau diajar, yang penting punya pengetahuan firman yang luar biasa sehingga diakui oleh orang, tapi saudara tidak hidup melakukan kebenaran firman, maka engkau pasti akan berakhir di Hades. Yeshua yang bilang, enyah engkau para pembuat kejahatan. Jadi 3 poin ini, saudara, yang menyebabkan orang bisa masuk Hades. Yang pertama, nggak mau masuk jalan sempit, ya, diproses akhirnya keluar. Tidak berusaha, ya, tidak berusaha untuk masuk jalan sesak. Lalu yang kedua, tidak karena menyia-nyiakan kesempatan, ya, berlambat-lambat seperti istri Lot. Lalu yang ketiga, orang-orang yang sudah mendengarkan firman, minum, diajar oleh Yeshua, tapi mereka bukan pelaku-pelaku firman. Ini ya, pasti akan masuk ke dalam Hades, saudara. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa masuk ke dalam pintu yang sesak, lalu pertanyaannya kan sekarang,
Kemana kita pergi? Saya sudah bilang tadi, ke Hades. Hades itu kayak bagaimana? Coba ya. Kita akan lihat Lukas 13 ayat 28. Lukas 13 ayat yang ke-28. Lukas 13 ayat 28. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi, manakala kamu sudah melihat Abraham dan Ishak dan Yakub serta semua nabi ada di dalam kerajaan Elohim, tetapi kamu dicampakkan keluar. Nah, saudara, di sana Yesua katakan akan ada tangisan. Artinya orang-orang yang nggak menuruti kehendak Bapa Yahweh tadi ya, yang nggak mau masuk di dalam pintu sesak, yang menyia-nyiakan waktu, lalu yang sudah belajar firman sudah tahu tapi nggak menjadi pelaku. Saudara, mereka semua ini dikatakan di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi, dilempar keluar, itu maksudnya ke Hades. Manakala kamu sudah melihat Abraham dan Ishak dan Yakub serta semua nabi ada di dalam kerajaan Elohim, tetapi kamu dicampakkan keluar. Sudah lihat seorang kaya ini, dia lihat Abraham sudah ada di Samayim, maksudnya di Firdaus itu. Tetapi dia ada, saudara, di Hades, saling lihat-lihat. Tapi kenapa dia ada di Hades? Dua tempat yang berbeda, yaitu dunia orang mati. Nah, orang yang meninggal mengalami kematian pertama. Ada dua tempat. Yang pertama itu pangkuan Abraham, yaitu bagi mereka yang semasa hidup menjadi pelaku firman, masuk dalam pintu yang sesak. Nanti saudara boleh baca dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Namun bagi mereka yang tidak menjadi pelaku firman dan hidup dalam kedagingan hawa nafsu, mereka akan masuk ke dalam Hades. Hades itu yang ditulis juga kalau dalam bahasa Indonesia itu neraka. Tapi sebenarnya Hades itu bukan neraka seperti yang kita tahu seperti lautan api. Karena neraka lautan api itu belum sekarang, Bapak Ibu. Jadi orang kalau mati, saudara, dia ada di namanya Hades kalau dia tidak menjadi pelaku firman. Nah, bagaimana gambaran Hades itu, saudara? Hades itu adalah neraka penampungan sebelum masuk ke dalam lautan api. Jadi sebelum orang ke lautan api, tempat sementaranya itu di Hades. Sebelum orang ke Samayim, tempat sementaranya itu ada di Firdaus, pangkuan Abraham. Ya, di Firdaus itu menantikan sangkakala terakhir. Lalu yang di Hades menantikan setelah 1000 tahun, yaitu pengadilan tahta putih untuk dibangkitkan, lalu dilempar, dibacakan dakwaannya, lalu dilempar ke lautan api. Nah, inilah gambaran Hades. Matius 25 ayat yang ke-30. Coba bacakan. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Saudara lihat, campakkanlah hamba yang tidak berguna, yang tadi itu, saudara ya. Itu ke dalam kegelapan yang di luar. Ini Hades. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Lalu satu ayat lagi, 1 Petrus 3 ayat 19. 1 Petrus 3 ayat 19. Secara itu pula dia telah mengumumkan tatkala pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu, jadi gambaran Hades itu adalah neraka penampungan sebelum ke lautan api, ya. Nah, di situ ada yang dikatakan tangisan. Mengapa dikatakan tangisan? Karena ada kesedihan yang mendalam akibat sudah terlambat. Tadi kan pintunya sudah ditutup. Makanya di sana ada tangisan, saudara. Orang yang masuk Hades dia akan menangis karena dia berkata bahwa di dalam hidupnya dia menyanyiakan kasih karunia Bapa Yahweh. Dia nggak mau dibentuk, dia nggak mau ditegur, dia nggak mau diproses. Dia masih angkuh, dia tinggi hati, dia penuh dengan kedagingan, dia penuh dengan hawa nafsu, dia penuh dengan segala cinta akan dunia. Nah, ketika dia berada di Hades, apalagi orang yang bunuh diri, ada tangisan di sana. Saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh Mary Catherine Baxter kalau nggak salah. Ya, sudah cukup lama, sekitar 20 tahun yang lalu saya baca buku itu. Dan Catherine Baxter ini menggambarkan suasana Hades
di mana ada tangisan, kesedihan yang luar biasa, kesedihan yang mendalam, orang menangis terisak-isak, saudara, tangis penuh penyesalan yang luar biasa. Dia nyesal, tapi nyesalnya itu sudah nggak ada gunanya. Ya, kalau istilah dunia, nasi sudah jadi bubur, saudara. Ada tangisan kesedihan dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara bayangkan, kita saja kalau terkurung di ruangan yang gelap, ada kan orang yang penakut, ada kan yang penyakit takut kegelapan, saudara ya. Kalau mati lampu dan lain sebagainya, itu kan banyak orang takut kegelapan. Ini Hades, kegelapan yang paling gelap. Saudara mau takut kegelapan, di sana lebih gelap, saudara. Lalu ada kesedihan, ada tangisan, akibat sudah terlambat. Nah, makanya sebelum terlambat hari ini, Bapak Yahweh mau kita berjuang masuk pintu yang sempit itu. Amin. Lalu ada yang namanya kertakan gigi. Apa itu kertakan gigi? Kertakan gigi itu menggambarkan penyesalan yang tiada akhir. Coba, saudara pernah nggak mengalami satu peristiwa yang membuat saudara itu menyesal seumur hidupmu, tidak pernah bisa lupa? Ada nggak? Ada Bapak Ibu yang pernah menyesal dalam hidupnya? Mungkin saudara pernah mengalami satu peristiwa yang membuat saudara itu menyesal seumur hidup. Menyesal ya kenapa saya memilih jalan itu. Menyesal ya kenapa saya harus percaya kepada dia. Menyesal kenapa saya harus melakukan hal itu. Itu penyesalan kan? Tapi kan kita masih hidup. Selama di bumi, segala sesuatu masih kita bisa ubah, Bapak Ibu. Jadi berhenti bersedih, berhenti untuk meratapi nasibmu. Karena selama kita masih hidup, ya, kita masih bisa merubah semuanya. Tapi kalau saudara sudah di Hades, gertakan gigi, saudara, itu sudah yang namanya penyesalan tiada akhir. Ya, orang kaya ini dia punya penyesalan yang luar biasa. Dia sampai bilang sama Abraham, kalau begitu tolong kabarkan saudara-saudara saya yang masih hidup, supaya mereka jangan sampai masuk ke sini. Karena dia sudah merasakan betapa mengerikan itu yang namanya Hades. Itu saja baru Hades, Bapak Ibu. Belum yang namanya Gehenna, lautan api, belum. Ini baru gelap yang paling gelap. Ya, di dalam buku Catherine Baxter ditulis, bau amis yang menyengat. Lalu ada teriakan, ada tangisan, ada jeritan, saudara. Histeris orang di sana. Wow, mengerikan, saudara ya. Kira-kira ada yang mau masuk ke sana? Selama masih ada kesempatan, jangan menyanyiakan kasih karunia daripada Bapak Yahweh. Jangan, Bapak Ibu. Karena kalau saudara sudah di Hades, itu gertakan gigi penyesalan seumur hidup. Penyesalan sampai selama-lamanya. Gak berakhir. Kenapa? Karena saudara kalau sudah di Hades, gak akan dibangkitkan lagi untuk masuk di Yerusalem baru. Oh tidak, saudara. Orang kalau sudah di Hades, tinggal tunggu dibangkitkan untuk dibacakan dakwaannya. Lalu langsung dilempar ke lautan api. Makanya Yeshua HaMashiach berkata, berusahalah masuk. Ya. Bapak Ibu, karena ini bukan Zoom, jadi kalau saudara punya pertanyaan atau tanggapan, silakan penuhi kolom komentar. Nanti saya akan baca satu-satu yang saya bisa balas ya. Jadi saudara jangan pernah menyanyiakan kasih karunia daripada Bapak Yahweh. Lalu saudara, nah gertakan gigi itu menggambarkan penyesalan yang tidak akhir. Lalu yang berikut, kegelapan yang paling gelap. Matius 25 ayat yang ke-30. Coba dibacakan. Matius 25 ayat yang ke-30. Matius 25 ayatnya yang ke-30. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Ya, yang tadi kita baca ya. Nah saudara lihat,
Jadi gambaran Hades itu ada tangisan, kertakan gigi, kegelapan yang paling gelap, lalu yang terakhir penjara. Wow. Penjara itu apa, saudara? Ya, di 1 Petrus 3 ayat 19, secara itu pula dia telah mengumumkan, Yeshua, katakanlah pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, inilah Hades. Sudah gelap, sudah nangis, sudah ada penyesalan, sudah ada segala macam. Di penjara pula. Kalau saudara sudah ada di Hades, enggak akan pernah bisa keluar dari sana. Tapi kalau saudara ada di Firdaus, saudara akan dibangkitkan untuk masuk ke langit yang baru, bumi baru. Yerusalem baru, itu berbicara Samayim. Tapi kalau sudah di Hades, penjara. Penjara itu apa, saudara? Gambaran penyiksaan. Keterpisahan dari Elohim. Orang kalau di penjara, terpisah dari keluarganya, betul? Terpisah dari dunia luar. Terpisah dari segala hal. Nah, itu aja penjara dunia saja orang bisa. Saudara, apalagi hukumannya berat, saudara. Seumur hidup. Itu saja sudah sangat menyedihkan. Pasti dia akan menangis sepanjang hidupnya di dalam penjara, Bapak Ibu. Apalagi ini gambaran Hades, kekekalan, saudara. Dibangkitkan cuma sementara untuk dilempar lagi ke dalam lautan api. Betapa mengerikan, saudara, kalau kita sampai tidak masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Saudara, jangan main-main dengan daftar Elohim. Jangan main-main dengan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh penuh rahmat, kasih dan anugerah. Tapi sekali-kali dia tidak akan membiarkan orang, membebaskan orang dari kesalahan. Kalau saudara nggak bertobat, saudara nggak mau berusaha masuk dalam pintu yang sempit, bagianmu ada di Hades. Penjara, saudara. Betapa mengerikan, saudara. Ya, tetapi inilah gambaran orang-orang yang tidak taat, tidak mau menjadi pelaku firman, yang menunda-nunda untuk hidup dalam kebenaran. Orang yang gak mau berjuang masuk dalam pintu yang sesak itu. Yang menghabiskan waktu dengan hidup di dalam dunia dengan kesenangan-kesenangan, hawa nafsu, kedagingan dan lain sebagainya. Mereka akan berakhir di sini. Ya, penyesalan yang tiada akhir. Ini ngeri, Bapak Ibu. Jadi kita jangan main-main. Kalau Bapak Ibu dibentuk oleh Bapa Yahweh, itu karena dia sayang sama kita. Melalui hamba-hamba Elohim, melalui pemimpin-pemimpin kita. Mungkin saudara diasah di situ. Ya, dikikis di situ. Supaya saudara tidak masuk ke dalam Hades. Supaya saudara masuk dalam pintu yang sesak itu dan saudara menemukan hidup yang kekal di dalam Yeshua HaMashiach. Ingat, Yeshua sudah bilang, berjuang. Nah itu, saudara, ya. Jadi Hades itu adalah gambaran, saudara, yang sangat mengerikan. Sebelum lautan api, kita nggak usah bicara dulu lautan api atau Gehenna, neraka yang sesungguhnya, belum. Yang sekarang aja kalau orang ini mati dia tidak di dalam Yeshua, itu dia ada di Hades. Wow, mengerikan sekali, saudara. Makanya orang kalau bunuh diri, dia pikir semuanya sudah selesai. Oh tidak, saudara. Jangan coba-coba, jangan mencobai Bapa Yahweh. Ingat, pintu anugerah itu ada batasnya. Ada batasnya, saudara. Jangan kamu menunda-nunda untuk taat kepada firman. Ya, kalau diproses dibentuk oleh Bapa Yahweh, iya saja. Nurut saja. Lakukan saja, taati saja, Bapak Ibu. Jangan membela diri, enggak usah cari pembenaran diri, enggak usah. Ya, karena nanti kita akan kehabisan waktu. Bapa Yahweh tidak menginginkan seorang pun ada di Hades. Kalaupun sampai ada orang di Hades, itu bukan karena keinginan Bapa Yahweh, itu keinginanmu sendiri. Ya, firman ini sangat keras, tapi Hades itu nyata. Sebagaimana surga atau Samayim itu nyata. Saya mau bilang, Hades itu juga nyata. Ya. Saudara percaya atau tidak firman yang katakan Hades itu ada. Jangan main-main, saudara. Ya, ini real. Neraka itu nyata.
Ya, jadi kalau kita mendengarkan firman ini, mari hidup sungguh-sungguh bagi Bapa Yahweh. Jangan kita hidup bagi dunia ini, bagi diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang taat? Kalau tadi orang-orang yang tidak taat, mereka semua akan masuk di yang namanya Hades. Lalu Lukas 13 ayat 29. Apa yang akan terjadi kalau kita berhasil masuk pintu yang sesak itu? Ya, yang tidak berhasil pasti masuk ke Hades. Lalu yang berhasil kemana? Yang sedikit itu ya. Lukas 13 ayat 29. Lukas 13 ayat 29. Dan mereka akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan akan duduk di dalam kerajaan Elohim. Ya, mereka akan datang dari timur, barat, utara, selatan, dan akan duduk di dalam kerajaan Elohim. Ini siapa? Orang-orang yang berhasil masuk pintu yang sesak. Jadi berbicara dari timur, barat, utara, ya, selatan, mereka ini artinya semua orang yang mau percaya. Ya. Semua orang yang mau percaya, yang mau masuk pintu yang sesak itu, dan mereka berhasil masuk ke dalamnya, mereka akan duduk di dalam kerajaan Elohim. Dari timur, kita ini kan dari timur, saudara. Berarti ada orang-orang dari Indonesia yang akan duduk di sana. Haleluya. Ya, pasti kita akan duduk di sana. Dari timur, barat, utara, dan selatan. Kita akan duduk di dalam kerajaan Elohim. Kalau dengan catatan, kita berhasil masuk di dalam pintu yang sesak itu. Ya, saya jawab dulu yang di YouTube. Ada pertanyaan, Shalom, saya mau bertanya, apakah orang yang meninggal dalam Yeshua HaMashiach pada waktu rapture, apakah ikut memerintah pada kerajaan 1000 tahun atau menunggu pada waktu pengadilan tahta putih? Oke Pak Koy Rubin ini ya. Orang-orang yang meninggal Pak di dalam Yeshua HaMashiach, tadi saya sudah katakan, mereka akan menunggu di Firdaus atau yang disebut dengan pangkuan Abraham Pak. Nah, ketika mereka menunggu, itu menunggunya sangkakala terakhir. Nah, seperti yang ditulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17-18, di 1 Korintus juga ditulis, bahwa waktu sangkakala terakhir dibunyikan, orang-orang yang mati di dalam Yeshua HaMashiach pertama-tama dibangkitkan, yaitu yang di Firdaus tadi. Jadi mereka akan dibangkitkan, lalu di situ dikatakan 1 Tesalonika 4, kita yang masih hidup diubah. Jadi yang mati lebih dahulu bangkit, ya, yang mati dalam Yeshua ya, yang ada di Firdaus. Sedangkan yang ada di Hades itu waktu sangkakala terakhir berbunyi, di Hades itu tidak akan bangkit, saudara. Yang bangkit hanya di Firdaus. Lalu waktu sangkakala itu mereka bangkit, dan orang yang hidup akan diubah. Dalam peristiwa rapture akan menyongsong Yeshua HaMashiach di angkasa. Lalu mereka akan turun kembali dan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Begitu ya Pak ya. Itu sesuai dengan daftar Elohim. Dan saya pernah bahas di dalam pengajaran-pengajaran sebelumnya. Nah, lalu yang bangkit setelah kerajaan 1000 tahun itu adalah orang-orang yang ada di Hades tadi. Nah, bangkitnya itu untuk dibawa ke dalam pengadilan tahta putih, maka dibacakan dakwaannya lalu dilempar ke lautan api. Jadi kalau orang-orang yang sudah di dalam Yeshua HaMashiach, sekalipun dia mati, dia tidak akan mengalami yang namanya kematian yang kedua, yaitu di lautan api yang kekal. Ya, dia hanya mungkin mengalami kematian pertama, kematian fisik. Tetapi waktu dia masuk Firdaus, sangkakala terakhir berbunyi, maka dari Firdaus dia akan bangkit, lalu dia akan memerintah juga di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, oke ya. Jadi jelas ya Pak ya. Jadi kalau orang yang dalam Yeshua HaMashiach, dia pasti akan bangkit dalam peristiwa rapture Pak. Lalu dia pasti akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti Bapak baca di 1 Tesalonika 4 dan di 1 Korintus berapa itu? 15 kalau tidak salah ya. Jadi saudara lihat lagi. Nah, itu semua berbicara tentang rapture dan kebangkitan pertama atau kebangkitan orang mati. Itu yang bangkit hanya orang-orang yang di Firdaus, ya. Jadi begitu ya Pak Koy Robin.
Lalu saya jawab pertanyaan Ibu Sofi. Bagaimana dengan hamba Elohim yang tetap berkeras bahwa nama Elohim itu sama saja, nama dari Ibrani maupun nama dari Yunani, yang mereka bilang hanya beda bahasa saja. Nah, ini sebenarnya sudah sering dibahas ya. Bapak Ibu, persoalan tentang nama itu sangat penting. Di dalam Roma 10 ya. Roma pasal 10. Sebentar, saudara. Roma pasal 10 ayat 13. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, kenapa di situ ditulis berseru kepada nama Yahweh? Mengapa Bapak Ibu? Ya. Karena Yahweh, Bapa kita di dalam Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu kan adalah Yahweh yang menyelamatkan. Nah, mengapa persoalan tentang nama ini sangat penting Bapak Ibu? Karena pemilik dari para kerajaan Samayim, saya percaya itu cuma satu. Tidak mungkin saudara itu pemiliknya berbeda-beda. Nah, di dalam nama, saudara itu mengandung arti. Kenapa nama Elohim pencipta langit dan bumi harus tertuang di dalam huruf Yod He Waw He? Tentu ada maknanya di sana. Ya, dan tidak ada keselamatan di dalam selain di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang juga di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Mengapa Bapak Ibu? Karena nama itu ada menyatakan pribadi. Nama itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara mau pergi ke satu rumah, saudara harus tahu yang punya rumah itu namanya siapa. Betul enggak? Dan kalau kita bertamu di dalam rumah itu, tentunya kan kita akan memanggil yang punya rumah itu dengan sebutan namanya yang benar. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bahwa nama itu bukan bahasa. Nama tidak dapat diterjemahkan Bapak Ibu. Contoh ya. Mengapa ini sangat penting juga? Karena dikatakan setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh. Berseru berarti mengucapkan, memanggil, itu akan diselamatkan. Jadi begini, nama itu bukan bahasa. Nama nggak bisa diterjemahkan. Contoh ya saudara, misalnya kayak Presiden Indonesia. Presiden Indonesia adalah Prabowo Subianto, betul? Nah, Prabowo Subianto itu adalah nama daripada Bapak Presiden kita. Sedangkan yang di belakangnya dia itu gelar, di depannya itu presiden. Nah itu saudara adalah bahasa. Ketika saudara Bapak Presiden kita pergi ke luar negeri, presiden itu bisa ditulis dalam berbagai macam bahasa. Kalau Indonesia kan presiden, mungkin lebih Inggrisnya lebih president, ada dirubah-rubah katanya, hurufnya ada berubah. Atau mungkin di negara lain kita nggak tahu apa bahasanya, ya kan? Tapi yang di belakangnya itu nama personal pribadi seseorang itu nggak bisa diubah. Kayak contoh juga satu begini, misalnya Ibu Mawar, ya kan? Mawar itu namanya si ibu itu. Nah ibu itu gelar. Kalau di luar negeri mungkin orang bilang apa itu? Miss atau apa lagi? Mom, ya. Banyak gelar daripada ibu. Mother mungkin, ya. Tetapi yang Mawar di depan itu nggak bisa berubah. Karena Mawar itu adalah nama. Mawar itu bukan bahasa. Karena dipakai kata Mawar untuk nama anak seseorang. Ya nggak mungkin saudara kasih nama Mawar, anak saudara namanya Mawar. Begitu pergi ke Amerika dipanggil Rose. Ya enggak saudara. Namanya tetap Mawar. Sama juga nama Rose di Amerika. Dibawa ke Indonesia nggak mungkin dipanggil, Ibu Mawar. Ya nggak bisa saudara. Tetap saja dipanggil Ibu Rose. Dulu kan di kawanan kecil ada ya, namanya Ibu Rose.
Gak mungkin kita panggil, karena Indonesia gak mungkin saya panggil Ibu Mawar. Ya gak mungkin kita panggil Ibu Ros katanya. Ibu Mawar, ya gak bisa, namanya Ros. Nah sama Bapak Ibu. Elohim pencipta langit dan bumi. Itu kita punya nama. Punya nama, saudara. Namanya siapa? Mungkin ada di YouTube ini yang belum mengenal nama pencipta langit dan bumi. Saudara baca kembali di kamus belakang kitab suci. Saudara ada kata Tuhan huruf besar semua. Di situ salinan daripada Yahweh. Ada yang orang bilang begini, Pak, Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Ya siapa yang bilang Yahweh itu bahasa? Yahweh itu saudara adalah nama. Bahasanya yang ditulis dalam bahasa Ibrani itu Yod He Waw He. Tapi apakah Yod He Waw He itu adalah bahasa? Yod He Waw He itu adalah nama daripada pencipta langit dan bumi. Makanya ditulis dalam kitab suci bahwa Yahweh itulah namaku, itulah sebutanku, turun temurun. Jadi kalau dibilang sebutan, nama dan sebutan turun temurun, artinya berlaku selamanya. Saudara, kita nggak punya hak untuk mengubah nama dari pencipta langit dan bumi. Saudara nggak punya hak untuk mengubah seorang yang bernama Ros menjadi Mawar hanya karena dia pindah ke Indonesia. Betul, saudara? Jadi nama itu sangat penting. Kalau saudara sudah tahu pencipta langit dan bumi ini bernama Yod He Waw He yang di spell Yahweh, maka kita harus panggil, berseru kepada nama itu. Jangan kita berseru kepada ilah-ilah lain yang tidak disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel, Bapak Ibu. Ya. Dia pemilik Samaim. Yeshua jalan keselamatan. Jalan yang sempit itu. Ya, saudara harus berseru kepada nama yang benar. Karena begini Bapak Ibu, ada satu ayat yang saya nggak taruh di sini. Dibilang begini, berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 kalau tidak salah itu ayat 3. Berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak pernah kamu ketahui. Saudara, kita berseru, kalau kita berserunya kepada yang benar, nama Elohim yang benar, maka dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang ajaib. Tapi kalau saudara berserunya bukan ke nama yang benar, bagaimana dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang ajaib? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, nama itu bukan bahasa loh ya saudara ya. Saya juga orang yang lama hidup dari Kristen dari kecil. Saya tidak mengenal nama Yahweh dan nama Yeshua HaMashiach. Karena saya pokoknya dari sekolah minggu saya tahu nama Elohim kita yaitu yang dahulu kita sembah. Ya. Lalu banyak orang berpikir, nama Yeshua karena perubahan bahasa ada menjadi Yesus, Jesus, Yesu, Yesus. Pertanyaannya, apakah Yeshua HaMashiach itu namakah atau bahasa? Kalau Yeshua itu nama, HaMashiach itu gelar. Nah, gelar ini bisa dirubah sesuai dengan bahasa. Kan kalau orang Yahudi bilang Mesias, ya, Hamashiach. Tapi kalau mungkin orang Yunani bilang Kristo, yang diurapi. Kalau orang Indonesia bilang mungkin Kristus. Tetapi maknanya itu jadi berubah kalaupun diterjemahkan. Tapi kalau Yeshua itu memang nama Bapak Ibu. Sudah bayangkan malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dia kan pakai bahasa Ibrani dong. Karena Maria kan orang Ibrani. Gak mungkin kan malaikat Gabriel, Maria. Sebenarnya bukan Maria ya. Miriam. Berikan nama anak itu Jesus atau Yesus atau Yesu atau Yesus. Ya nggak mungkin malaikat Gabriel bilang itu, saudara. Mengapa? Karena malaikat Gabriel berbicara dengan Miriam, seorang orang Ibrani, itu nggak mungkin dengan bahasa lain. Pasti dengan bahasa Ibrani. Maka pasti dia bilang begini, berikan nama Yeshua
HaMashiach. Karena dialah yang akan menyelamatkan dunia ini. Jadi itu nama sangat penting ya. Jadi tidak benar ya kalau seorang berkata bahwa itu sama aja. Menurut saya itu berbeda. Sedangkan saudara orang berkata Yeshua dan Isa Al-Masih itu beda. Ya, Isa Al-Masih tidak lahir di kandang hewan. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Isa Al-Masih tidak mati, tetapi Yeshua HaMashiach mati dan dibangkitkan. Itu bedanya. Jadi tidak sama Bapak Ibu ya. Oke, saya jawab lagi. Jika orang tersebut, ini pertanyaan Ibu Marta Anita ya. Jika orang tersebut hidup dalam Elohim dan menghasilkan buah-buah roh, tapi masih memanggil nama Yunani dan tidak selamat? Karena Elohim juga pakai dia untuk menyatakan mujizat. Itu kan sudah ada di Matius 7 ya Bu, ayat 21 dan 23. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Mereka berkata, bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Ini orang-orang penuh dengan karunia-karunia roh yang luar biasa. Tapi kenapa mereka dikatakan enyah engkau? Nah, jadi pertanyaan Ibu Marta Anita itu sudah dijawab dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang mana juga nggak tahu kan? Ya, hanya Tuhan. Ya, Tuhan banyak. Tapi kalau di dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, barang siapa berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Nah itu. Bedanya di situ Bu. Orang mau punya karunia sehebat apapun, punya kerendahan hati sehebat apapun, punya kasih yang luar biasa sehebat apapun. Tapi kalau engkau tidak mengenal siapa Elohim yang menciptakan langit dan bumi, kalau engkau tidak berseru kepada nama Yeshua HaMashiach, Yahweh, mana bisa kita diselamatkan saudara? Ya, itu jawabannya ada di Matius 7 ya Bu ya, ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berkarunia, bukan orang yang punya buah-buah roh. Kalau mereka belum memanggil kepada nama Yeshua HaMashiach, Yahweh, bagaimana mungkin mereka bisa diselamatkan? Ini PR bagi orang percaya kepada Yeshua di akhir zaman. Karena salah satu tanda kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach itu adalah pemulihan nama. Saya juga dulu orang gak mengenal Yeshua HaMashiach Bapak Ibu. Saya juga orang yang dulu tidak mengenal nama Yahweh. Karena saya lahir dari Kristen tradisi. Sejak kecil saya sudah diajarkan tentang tradisi kekristenan. Saya tidak pernah mengenal nama-nama itu. Tapi setelah saya belajar dan dibukakan banyak hal, saya mulai mengerti siapa Elohim pencipta langit dan bumi. Dan siapa Elohim yang harus kita sembah. Dan dikatakan di dalam namanya tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kepadanya diberikan, yang dapat menyelamatkan. Bayangkan. Gak ada nama lain. Kalau sudah dibilang gak ada nama lain, saudara gak perlu lagi bilang, oh Pak begini dan begitu, oh terjemahan begini, gak ada nama lain saudara. Sudah jelas kan ayatnya. Tapi karena memang terjemahannya itu yang sudah banyak diubah, termasuk nama diubah, makanya semua jadi kacau. Ya, jelas. 1 Samuel ya? Pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor.
Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu.
Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja!" Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.